Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan 13 pembahasan terkait pengujian aplikasi website ya. Nah, untuk pengujian aplikasi website sendiri itu pengujian adalah serangkaian aktivitas yang tujuannya untuk menemukan kesalahan ya atau bug dalam isi fungsi kegunaan maupun navigasi ya, contohnya menu, kinerja, alur sistem, kemudian kapasitas dan keamanan aplikasi website. Sebelum aplikasi website yang dibuat ini dikirim ke end user ataupun pengguna terakhir gitu ya. Sebelum si sistem tersebut, website tersebut dipublikasikan dan digunakan secara bebas oleh masyarakat luas ya, atau istilahnya end user. Nah, hal ini penting dikarenakan jika end user menemukan kesalahan yang membuat mereka meragukan aplikasi tersebut, maka mereka akan pergi ke website yang lain untuk mencari informasi ataupun konten yang lain begitu. Nah, sama seperti halnya ketika berjualan gitu ya, ketika jualan kita tidak menarik ya, ketika produk yang kita tawarkan tidak menarik, maka secara otomatis konsumen itu akan memilih jalan yang lain ataupun memilih produk yang lain, memilih penjual yang lain yang dirasa jauh lebih baik ya, dirasa jauh lebih lebih memberikan manfaat sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan lebih memuaskan keinginan dari si pelanggan ataupun konsumen, dalam hal ini adalah end user ya. Langkahnya dimulai dengan fokus pada aspek aplikasi website yang terlihat oleh user dan berlanjut pada pengujian yang berkaitan dengan teknologi dan infrastruktur gitu ya. Teknologi di sini kalau kita berbicara website berarti web apa yang digunakan, bahasanya apa yang digunakan, apakah itu bahasa PHP native, apakah berupa framework ya OOP, Object Oriented Program, ataupun bahasa yang lain. Sementara infrastruktur di sini biasanya adalah sebuah komponen yang fungsinya itu untuk menopang jalannya sebuah sistem, entah itu berupa jaringan internet, jaringan intranet ya, hosting ataupun cloud dan seterusnya ya. Kemudian konsep pengujian untuk aplikasi website. Nah, ketika kita lihat dari dimensi kualitas, ini kualitas dievaluasi dengan menerapkan serangkaian tinjauan teknis ya, yang melihat berbagai elemen dari model perancangan dan dengan menerapkan proses pengujian. Atribut dimensi kualitas mulai dari isi ataupun konten dievaluasi dari tingkat sintak dan semantik. Pada tingkat sintak, dokumen berbasis teks diuji dalam hal ejaan EYD ya. Bisa jadi websitenya bagus tetapi ada beberapa banyak typo ya yang mengakibatkan user sulit untuk membaca ya, mulai dari ada tanda baca ataupun tata bahasa ya, karena misalnya konten kita ataupun paragraf yang ditawarkan ataupun artikel yang ditawarkan itu berupa bahasa Indonesia, tentunya harus dipastikan artikel tersebut memang memenuhi unsur-unsur EYD ya, ataupun sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan sampai ada kata-kata yang rancu, kata-kata yang ambigu, atau bahkan ada penulisan kata-kata atau typo ya, seperti itu. Pada tingkat semantik, aspek yang dinilai adalah kebenaran informasi ya yang disajikan, konsistensi di seluruh objek isi dan objek terkait, kemudian rendahnya ambiguitas. Kebenaran informasi, validitas itu tentu ya, jangan sampai kita dicap website kita itu sebagai penyebar hoax gitu ya, ataupun penyebar kebohongan virtual gitu ya. Jangan sampai adanya tulisan kita malah memecah belah suatu organisasi, kaum ataupun bahkan agama dan seterusnya
ya. Ataupun ada yang namanya ujaran kebencian, itu harus dihindari. Jangan sampai terkena undang-undang ITE. Kemudian konsistensi di seluruh objek. Nah, konsistensi ini banyak ya. Artinya konsistensi di sini adalah fokus di tema itu gitu ya. Di tema itu ketika kita berbicara website olahraga, maka yang dibahas adalah website tentang olahraga. Kontennya tentang olahraga, jangan sampai malah membelok kepada konten-konten yang lain, misalnya lebih fokus ke konten gosip ataupun ke konten yang tidak seharusnya. Begitupun dengan konten, misalnya kita mau bikin web ataupun blog lah istilahnya gitu, kontennya itu berupa konten teknologi, dan otomatis kita harus konsisten terkait konten yang disajikan adalah berupa konten teknologi. Ataupun konsistensi dalam sisi update data. Misalnya update datanya itu biasanya seringnya itu misalnya setiap hari Senin. Nah, konsistensi setiap hari Senin misalnya untuk update data artikel misalnya, ataupun konsistensi dari sisi bahasa. Nah, bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa Indonesia. Nah, untuk semua tampilan di website mulai dari header, footer, menu, konten, semuanya itu harus berbasis bahasa Indonesia. Jangan sampai ada perbedaan bahasa gitu ya, ataupun konsistensi dari sisi tema websitenya ya, dan seterusnya. Nah, di seluruh objek isi ya, mulai dari konten dan objek terkait ya. Nah, biasanya tadi objek terkait itu informasi-informasi di luar website yang masih memiliki kaitannya dengan website. Dan rendahnya ambiguitas. Ambiguitas ini biasanya ada kekeliruan, salah tafsir dari mulai kata-kata ya, atau misalnya typo ya, seperti itu. Misalnya ada kata yang berulang. Ini juga sama diminimalisir ambiguitasnya. Ambigu. Kemudian ada fungsi. Nah, fungsi di sini adalah diuji untuk menemukan kesalahan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan persyaratan customer. Nah, biasanya kalau pengujian fungsi identiknya itu dengan pengujian, salah satu contohnya black box testing ya. Pengujian fungsi di situ contoh misalnya ketika diklik menu home itu seharusnya masuk ke menu utama, menu home ya. Ketika diklik menu produk, maka yang ditampilkan adalah menu produk. Jangan sampai ketika diklik menu home tidak terjadi apa-apa. Itu juga fungsi. Atau misalnya ketika saya klik menu home malah mengarah pada halaman yang lain. Contoh, ketika saya klik menu home malah muncul menu ataupun tampilan produk. Atau misalnya ketika saya login dan ternyata loginnya itu salah, tidak memberikan informasi ataupun message box bahwa dia salah, malah proses dilanjutkan. Tentu itu bukan sesuatu hal yang diinginkan oleh customer ya, dalam hal ini oleh klien begitu. Kemudian ada struktur ya, atau struktur dinilai untuk memastikan bahwa aplikasi web benar-benar menyediakan isi dan fungsi aplikasi web. Nanti ya, rekan-rekan akan berkenalan dengan istilah struktur navigasi gitu ya. Kemudian kegunaan ya. Kegunaan ini juga sama diuji untuk memastikan bahwa setiap kategori user didukung oleh antarmuka yang user friendly, yang ramah terhadap pengguna. Itu mudah digunakan, mudah diakses, mudah dilihat, enak dipandang, serta menerapkan semua sintak dan semantik navigasi yang diperlukan. Kemudian kemampuan untuk mendapat di navigasi diuji untuk memastikan bahwa semua sintak dan semantik navigasi dilakukan untuk menemukan kesalahan seperti link yang salah ataupun dead link ya. Ini biasanya ketika kita berbicara dengan navigasi itu biasanya erat kaitannya dengan yang namanya struktur menu ya. Struktur menu itu kan ada banyak ya, ada drop down, ada hierarki, ada linear dan seterusnya. Kemudian ada kinerja di bawah berbagai kondisi operasi, konfigurasi, dan loading. Nah, biasanya kinerja ini lebih kepada kinerja website kita ya,
Apakah website kita akan tetap berjalan ketika diakses di jaringan publik begitu, ataukah hanya bisa diakses di jaringan lokal? Seandainya bisa diakses di jaringan publik, apakah website kita ini bisa bertahan ketika diakses oleh ratusan, ribuan atau bahkan jutaan pengguna gitu ya? Apakah website kita akan tiba-tiba down ya, servernya lemot dan seterusnya, ataukah malah stabil begitu. Nah, ini juga diuji kinerjanya. Kemudian kompatibilitas diuji dengan menjalankan aplikasi website dalam berbagai konfigurasi host yang berbeda, baik dari sisi server maupun dari sisi klien ya. Kompatibilitas ini adalah compatible gitu ya, kecocokan lah, cocok digunakan, tepat digunakan baik di sisi server maupun di sisi klien. Kadang ada istilahnya begini, ketika kita ambillah contoh kita sebagai seorang pembuat website begitu, kita membuat website, ketika kita coba di server itu sistem jalan, tapi ketika dicoba di klien banyak sekali ditemukan kendala error apapun itu jenisnya. Ini juga harus diminimalisir ya. Jangan sampai hal itu terjadi. Bagaimana caranya website yang kita buat itu dapat cocok lah dengan user, cocok dengan klien, cocok dengan server. Di server berhasil, begitupun di klien juga berhasil akses. Ya, apalagi ketika websitenya berkaitan dengan transaksi, ya. Ada proses di mana user ataupun klien itu mengakses website kita, melakukan sebuah transaksi besar begitu, dan transaksi ini terus berlanjut dari satu tahap transaksi ke tahap yang lain, jangan sampai ada yang terputus. Nah, itu juga harus benar-benar kompatibilitas. Kemudian ada interoperabilitas, diuji untuk memastikan bahwa aplikasi web berantar muka dengan benar dengan aplikasi yang lain database. Nah, biasanya ketika kita berbicara tentang interoperabilitas itu menggambarkan adanya komunikasi data dengan satu server apa antara satu server dengan server yang lain gitu ya. Dan server yang lain di sini adalah server yang bukan milik kita. Contoh sederhananya apa? Contoh, kita mau membuat sebuah sistem, sebuah aplikasi. Kita ambil contoh aplikasi pembuatan surat di kantor desa mana. Bagaimana caranya agar kita bisa memiliki data-data penduduk, khususnya data-data di desa A contohnya, tanpa kita mendata ulang data-data warga kita, tanpa kita mengetik ulang gitu ya, tanpa kita menginput ulang. Bisa melakukan kerjasama dengan pihak Disdukcapil, pihak yang berwenang ya, salah satunya Disdukcapil, untuk menampilkan data-data dari warga yang berada di desa tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan proses web service atau bridging gitu ya. Web service antara satu pihak dengan pihak yang lain, antara satu database dengan database yang lain ya. Kita meminta database di Dukcapil dengan istilahnya di web service itu request, kemudian mereka memberikan respon berupa data sesuai dengan nick ya, contohnya sesuai dengan nick yang kita berikan kepada mereka ataupun dengan parameter data yang kita berikan ke mereka. Entah itu berupa nick, berupa tanggal, tahun, bulan, ya, berupa nama kolom yang lain, ya, nama parameter yang lain, ya, banyak sekali. Kita akan berbicara tentang interoperabilitas, artinya akan ada komunikasi antara satu server dengan server yang lain. Itu ya, server lokal, server kita dengan server yang ada di luar sana, ya. Misalnya dengan server di Dukcapil, server BPJS, ataupun server-server pemerintahan yang lainnya. Seperti itu, ya. Nah, ini tidak hanya satu server, teman-teman. Juga lebih dari satu server. Kan ratusan, ribuan, bahkan puluhan gitu ya. Sekarang begini, kenapa di aplikasi Grab, ambillah contoh, kenapa di aplikasi Grab ataupun aplikasi Gojek yang lainnya, itu bisa mengakses database Peduli Lindungi. Artinya apa? Artinya database
ataupun pihak Grab itu melakukan proses permintaan data, proses komunikasi data, ada request dan respon di situ pada database Kemenkes untuk menerima data vaksin masyarakat gitu ya. Siapa saja yang sudah divaksin itu terdeteksi otomatis. Cukup memasukkan nick nanti otomatis terbaca. Sudah vaksin berapa kali ya, vaksinnya apa aja, vaksinnya di mana gitu dan seterusnya itu udah ketahuan. Cukup kita memberikan request kepada mereka sesuai dengan akses yang mereka berikan, mereka akan memberikan respon dan begitu pun. Kemudian ada keamanan. Nah, keamanan ini atau biasa kita istilahkan dengan security diuji dengan menilai kerentanan potensial. Kesalahan atribut pada pengujian aplikasi web yang pertama adalah pengujian web mengungkap masalah yang didapatkan pertama kali dari sisi klien melalui antarmuka yang diimplementasikan pada sebuah browser ataupun perangkat komunikasi yang diberikan. Nah, betul ya, pengujian web mengungkap masalah yang didapatkan pertama kali di klien. Jadi, kita kedatangan seorang klien begitu, dia mengeluhkan adanya masalah di tokonya, di perusahaannya, dia pengen dibuatkan sistem dan tidak mau tidak mau terlalu sering semuanya manual karena memakan waktu, dibuatlah sebuah sistem ya yang dapat memenuhi keinginan mereka, kemudian tidak lagi kesulitan seperti sebelumnya gitu ya, bahkan memenuhi keinginan dari si klien untuk meminimalisir segala jenis masalah yang sudah dia temui ya. Kemudian aplikasi web diimplementasikan pada beberapa konfigurasi dan lingkungan yang berbeda. Kemungkinan sulit untuk menemukan kesalahan di luar lingkungan tempat kesalahan pertama kali dimulai. Ya, jadi pastikan website kita, sistem kita yang akan diterapkan pada klien itu memang betul-betul sudah final gitu ya, sudah benar-benar autopilot lah tanpa harus menghubungi programmer karena berbagai macam alasan. Kemudian kesalahan atribut dan pengujian aplikasi ya. Kesalahan akibat kode program yang aman, misalnya HTML atau PHP. Ada kesalahan pada klien server sulit diacak, 3 lapisan klien server ataupun jaringan. Beberapa kesalahan yang berada di lingkungan operasi yang bersifat statis sementara lain terkait dengan lingkungan operasi bersifat dinamis. Kemudian strategi pengujian. Nah, untuk strategi pengujian adalah langkah-langkahnya model konten yang untuk aplikasi web ditinjau untuk menemukan kesalahan. Model antarmuka ditinjau untuk memastikan bahwa semua use case dapat diakomodasi dan begitu pun seterusnya. Kemudian, nah ini juga sama ya, langkah-langkah navigasi untuk seluruh arsitektur diuji, kemudian perencanaan ya, pengujian. Nah, sebuah rencana aplikasi web mengidentifikasikan yang pertama adalah himbauan tugas-tugas yang diterapkan ketika pengujian dimulai. Kemudian produk kerja yang dihasilkan ketika setiap tugas pengujian dijalankan, cara di mana hasil pengujian dievaluasi, dicatat, dan digunakan kembali saat pengujian regresi dilakukan, atau istilahnya itu adalah user acceptance testing gitu ya. Nah, itu sebuah tahapan di mana dilakukan oleh unit testing ataupun orang yang mengetes website agar website kita dapat diakses dengan baik di hosting begitu di internet. Kemudian pengujian isi menggabungkan baik peninjauan maupun pembuatan yang dapat dilaksanakan. Tujuan pengujian isi yaitu untuk mengungkap kesalahan sintak dengan memeriksa ejaan dan tata bahasa. Jadi
terkait typo ya juga dibersihkan lagi. Nah, contoh sederhananya apa? Ini contohnya ya. Salah satu contohnya adalah tipe data dan ukuran data itu harus menyesuaikan dengan data yang di sini. Sementara ini tidak sesuai. Yang pertama dia adalah apa namanya? Jumlah data yang dia masukkan baru satu gitu. Kemudian ada pengujian basis data ataupun pengujian database. Pengujian dari klien jarang disajikan dalam bentuk yang dapat dimasukkan ke sistem manajemen basis data. Nah, maka dari itu biasanya ketika user ataupun ketika programmer ingin mempresentasikan sistemnya sesuai dengan data yang ada pada database, biasanya dia menampilkan datanya dalam bentuk diagram, grafik gitu ya, ataupun yang dan basis data dapat berada jauh dari server, betul ya. Kemudian data mentah yang diperoleh dari basis data harus dikirim ke server aplikasi web dan diformat dengan benar untuk mengirimkan selanjutnya kepada klien ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari pengujian aplikasi website. Ada pengujian antarmuka, ya antarmuka juga sama, memastikan bahwa telah selesai dengan kebutuhan sektor dan elemennya. Model perancangan antarmuka ditinjau untuk memastikan bahwa kriteria kualitas generik telah ditetapkan untuk semua antarmuka. Setelah pengujian fokus pada integrasi usaha gitu ya. Nah, langkah-langkahnya pertama itu fitur antarmuka diuji seperti jenis huruf, warna, gambar dan seterusnya. Antarmuka lengkap diuji dengan tes case terpilih. Antarmuka diuji dengan berbagai lingkungan ya. Nah, ini nih kita lihat ya. Maksud yang tadi apa namanya itu antarmuka tampilannya agar jangan sampai malah tidak user friendly ya, tidak enak dipandang ya. Contoh sederhana seperti ini, background merah, label tulisannya warnanya hitam. Nah, ini tidak enak dipandang, bahkan ketika kita melihat gambar seperti ini kita akan mengerutkan kening begitu. Nah, kalau seperti ini kita lihat lebih bagus ya, lebih soft ya, lebih baik gitu ya. Ntar mau diuji dalam berbagai lingkungan ya. Ini contoh user login, username dan password. Nah, bagaimana kondisinya jika kita mengklik tombol login apa tombol exit setelah kita absen boleh, atau misalnya tidak dipencet sama sekali boleh. Seperti itu. Nah, ini tampilannya user friendly ya, sangat mudah dilihat, mudah dibaca, mudah dilihat secara rinci.